kira-kira nih, apakah mungkin PDIP ini nanti mendukung Pak Anies Baswedan? Nah, kalau PDIP Jakarta misalnya, atau PDIP tidak punya tokoh yang kira-kira akan dimajukan tokoh yang potensial, ya bisa kemungkinan dia akan mendukung Mas Anies dengan syarat wakilnya dari PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kita yang asyik ini, Fraksi Netizen. Hari ini saya, Tata Ujiati, kita akan berbincang-bincang dengan seorang konsultan politik bernama Pak Dendi Susianto. Selamat sore Pak Dendi, terima kasih atas kehadirannya. Iya, teman-teman, Pak Dendi ini sebenarnya teman lama saya. Dia satu lighting ya di UGM, dan juga pernah bekerja sama kita berdua di satu lembaga riset LP3IS. Nah, ini menarik. Waktu itu tahun berapa ya Pak Dendi ya kerja di LP3IS? 2000 ya? Tahun 2003 kayaknya. Kan mulai 2000 lah. Ya, mulainya 2000. Oke. Nah, waktu itu apakah memang Pak Dendi ini tertarik di konsultan politik? Ini diawali dari pengalaman dulu di LP3IS atau gimana tuh ceritanya? Ya, dulu kan tahun 2000-an itu kan belum ada ya profesi konsultan politik di Indonesia, itu belum ada waktu itu. Karena memang belum perlu. Memang belum perlu, karena Ya. belum ada pemilu langsung, Belum ada pilkada langsung, Ya. belum ada pilpres langsung. Ya, betul. Ya. Sehingga enggak ada kebutuhan soal konsultan politik. Tapi waktu itu sudah mulai muncul benih-benih pollster, ya kan? Jadi kalau di Amerika atau term bahasa Inggris bisa dibedakan antara pollster dengan political consultant gitu loh. Nah, di Indonesia ini agak abu-abu nih antara pollster dengan konsultan politik gitu loh. Sehingga kadang-kadang dia profesinya konsultan politik, orang nyebut surveyor, lembaga survei. Terus sebaliknya, lembaga survei sering merangkap atau menjadi konsultan politik. Idealnya apakah pollster dengan konsultan politik itu harus dipisah, Pak Dendi? Menurut saya ini dua profesi yang berbeda, walaupun keduanya bisa saling itu kan survei itu kan sebuah keahlian, bukan profesi. Maksud saya gini, konsultan politik itu harus bisa survei, bisa melakukan survei gitu loh. Gitu. Tapi kalau surveyor atau pollster tidak selalu dia bisa jadi konsultan politik. Ya, tapi pollster ini kan membutuhkan satu objektivitas, kejujuran, kemudian juga apa adanya gitu ya, menurut kaidah ilmiah. Sementara konsultan politik di sisi lain kan subjektif karena berkeinginan untuk memenangkan kandidat yang didukungnya ya. Jadi apakah ketika seorang konsultan politik dan pollster ini jadi satu, itu bisa menimbulkan konflik kepentingan ya? Ya, idealnya sih memang kalau dia pollster, dia konsisten di pollster sebenarnya, supaya orang tidak menduga-duga ataupun mempertanyakan bahwa ini sebenarnya dia konsultan politik, tapi ngaku-ngakunya lembaga survei, kan begitu. Tapi kalau konsultan politik, dia pasti akan ngaku saya konsultan politik gitu loh. Oke. Kalaupun dia melakukan survei, ya itu bagian dari kemampuan dia untuk membuat perencanaan dan lain sebagainya sebagai konsultan politik begitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh konsultan politik itu? Jadi konsultan politik itu intinya itu adalah membantu kandidat untuk memenangkan kontestasi. Oke. Dengan berbagai macam metode cara yang mereka lakukan. Apa step-stepnya? Step-step yang pertama ya melakukan perencanaan, direncanakan apa yang perlu dilakukan oleh seorang kandidat. Di situ perencanaan itu
salah satunya survei. Jadi kita melakukan survei, oh ini siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, popularitasnya, sehingga yang akan menjadi potensi lawan itu siapa saja, kelemahan kandidat kita di mana, positifnya di mana, lawan juga gitu. Kita akan lihat itu dengan survei, dengan FGD dan sebagainya lah gitu. Itu dimasuk di perencanaan. Kemudian setelah itu masuk di implementasi gitu. Implementasi kita sebelum implementasi kita desain dulu program-program yang ada. Misalnya kita perlu misalnya kampanye melalui media sosial, misalnya kita perlu kampanye door to door, kita perlu kampanye melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial dan sebagainya. Nah, itu dirancang kemudian dieksekusi di lapangan oleh konsultan politik gitu, sehingga nanti konsultan politik itu membuat kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan elektabilitas kandidat yang menjadi klien dia. Kira-kira begitu. Konsultan politik ini termasuk melakukan segala cara untuk memenangkan kandidat. Jadi konsultan politik di Indonesia itu gini, skup wilayah kerja konsultan politik itu dari A sampai Z, ya. Ada konsultan politik yang hanya dia melakukan jadi gini, ada orang yang cuma survei, kemudian ngaku-ngaku ketika ditanya, kamu apa? Saya konsultan politik, padahal cuma melakukan survei. Kemudian ada lagi yang sekarang itu, dia itu sebenarnya marketing aplikasi pilkada. Ketika ditanya, apa kerjaanmu? Saya konsultan politik, padahal cuma aplikasi untuk input data dan sebagainya gitu loh. Nah, pollster ya, ataupun survei, kemudian marketer aplikasi pilkada, kemudian ada lagi misalnya yang dilakukan itu kadang-kadang oleh itu media sosial gitu. Ketika ditanya itu konsultan politik mereka sekarang seringnya, padahal hanya membantu kandidat tapi konsultan politik. Jadi konsultan politik itu sebenarnya dari A sampai Z gitu loh. Jadi A sampai Z, pertama kalau itu survei, media sosial yang dia bangun, kemudian dia juga aplikasi input data misalnya, kemudian distribusi dan produksi APK, advising cara berkomunikasi publik pada kandidat dan sebagainya, itu masuk di dalam kerja konsultan politik. Kalau saya analogikan gini, Mbak Tata, wedding organizer. Gitu loh. Jadi konsultan politik ini profesional yang dibayar atau relawan? Profesional. Jadi apa bedanya antara relawan dengan konsultan politik? Jadi kalau konsultan politik itu pertama dia dibayar, kerja dibayar dia. Artinya sebelum ada kerjasama dengan kandidat, dia akan kontrak kerja. Misalnya sub kerja yang dia akan kerjakan apa saja. Saya akan mengerjakan A, B, C, D skupnya. Yang D, F saya nggak kerjakan. Kontrak saya sekian, gitu loh. Kalau relawan? Kalau relawan dia partisipasi berdasarkan berbagai hal ya, bisa ideologis, bisa tanpa dibayar yang jelas ya. Nah, dibayar. Bagaimana kerjasama antara konsultan politik dengan relawan di dalam real pemenangan? Ya, kalau konsultan politik itu dia, karena tadi aku bilang skupnya A sampai Z, dia itu membawa semua instrumen yang akan mengarah pada pemenangan kandidat, termasuk manajemen relawan, media sosial, produksi distribusi APK, kegiatan di lapangan, komunikasi publik, quick count dan sebagainya. Nah, itu konsultan politik itu membawa semuanya. Jadi semua dalam kendali arah konsultan politik, termasuk manajemen relawan. Jadi dalam satu pilkada misalnya, konsultan politik itu menciptakan atau
upgrade kemampuan relawan. Bisa aja dalam suatu wilayah, suatu kabupaten provinsi, konselor politik membentuk barisan-barisan relawan 1, 2, 3 ABC, banyak lah yang kita bentuk, tinggal di manage saja. Oh ini relawan kan banyak ya, kalau nanti disusun relawan banyak. Oh ini relawan ini fungsinya untuk A, fungsinya relawan ini B untuk C gitu. Dan itu dalam kendali konselor politik, dan itu bermacam-macam dan biasa saja. Ya, nah menurut Mas Dendi ya, konsultan politik ini apakah juga dalam bekerja itu memperhatikan etika? Ya enggak? Jadi kan kita kan tahu nih, misalnya kemarin tuh banyak di dalam perhelatan baik itu pemilu maupun pilpres, ini kan banyak orang mengeluhkan nih, ada kecurangan, ada pembagian uang, ada pembagian sembako, ada bagi-bagi susu, ya kan? Nah, ini banyak yang bilang ini mempengaruhi pilihan dari masyarakat untuk memilih kandidat tertentu, gitu. Nah, hal-hal seperti itu apakah juga biasanya dirancang oleh orang konsultan politik untuk melakukan hal itu? Ya, kalau etika itu mungkin agak subjektif ya, artinya masing-masing pribadi konsultan politik dia punya value, punya etika yang dia pegang lah, gitu loh. Tidak ada keseragaman. Tapi kalau melanggar hukum aturannya iya. Kalau Mas Dendi apakah juga menyarankan kandidat untuk bagi-bagi uang? Yang penting kalau saya itu, kalau kami ya, tidak melanggar hukum, prinsipnya gitu. Tidak mau bahwa itu kita melakukan sesuatu yang tidak boleh, atau sudah aturannya bahwa A ini nggak boleh, B nggak boleh. Kami tidak melakukan itu, walaupun kami menyiasati gitu. Konselor politik itu menyiasati, misal tidak boleh melakukan A, oh berarti ini kalau tidak boleh A karena A tujuannya ke X gitu, ya kita siasati tidak A, kami melakukan B tapi tujuannya kena ke X gitu. Dan itu konselor politik begitu. Berarti intinya bagaimana caranya memenangkan kandidat dengan segala cara ya? Dengan segala cara tanpa melanggar hukum. Oke. Nah ini kuncinya tanpa melanggar hukum ini kan kalau di Indonesia konteksnya memang jadi abu-abu. Karena kemudian penegakan hukum ini diatur ya oleh peraturan, dan kemudian nanti kalau ada pelanggaran itu dilaporkannya ke Panwas atau Bawaslu. Dan nanti kalau Bawaslu mengatakan, oh ini tidak melanggar hukum, ini ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu, ini tidak melanggar hukum, ini berarti tidak melanggar hukum karena seperti itu. Jadi ya, agak abu-abu di situ ya. Sebenarnya problemnya pada penegakan hukum, bukan pada hukumnya sendiri. Kalau aturannya sebenarnya sudah ada, cuma penegakannya gimana, gitu loh. Misalnya di suatu, jadi gini, pilkada pemilu sekarang ini, saya sering ngomong sama teman-teman penyelenggara dan kolega-kolega lah, bahwa sebelum ini saya paling gak suka ketika teman-teman penyelenggara KPU atau aparat itu bilang, awas pilkada money politik, atau masyarakat lah sering bilang money politik. Kalau bagi kami yang berbahaya itu bukan money politik, tapi penyelenggara ikut bermain. Itu yang paling berbahaya. Sekarang terjadi yang paling berbahaya itu. Kalau money politik itu sebenarnya gampang sekali diantisipasinya, pengawasan selesai. Tapi kalau penyelenggara itu seperti wasit ikut bertanding. Ya, penyelenggara di sini berarti ada KPU. Ada aparat keamanan, ada kepolisian, TNI, birokrasi, kejaksaan dan sebagainya. Termasuk adalah pegiat-pegiat sosial. Misalnya ada kelompok-kelompok itu kalau yang di bansos itu ada yang bagi-bagi itu loh, pendamping desa, pendamping PKH. Nah itu sering dimainkan dalam setiap pilkada. Kalau aparat atau wasit ini tentunya berkaitan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa dong. Ya, jadi siapa yang kandidat yang didukung oleh pemerintahan yang berkuasa ya gitu. Nah ini kan sekarang kan ada pilkada, ini kan serentak ya, seluruh Indonesia ini ada hampir
lebih dari 500 kan, karena ada provinsi ada 38 dan kemudian kabupaten kota itu ada 514 ya. Nah, Mas Dendi sudah menjadi konsultan di mana aja? Ya, jadi sekarang kan pemerintahan itu dipegang oleh PJ ya. Ya, beberapa. Hampir semua kan PJ. Enggak, beberapa. Masih ada yang tidak. Masih ada yang tidak. Nah itu PJ itu banyak yang nyalon, sehingga mereka itu disinyalir dia akan menggunakan kekuatan birokrasi aparat untuk mempengaruhi pemilih nanti gitu loh. Nah itu yang menjadi concern dalam beberapa pilkada, karena banyak PJ-PJ yang akan ikut juga mencalonkan gitu. Tapi apakah PJ ini tidak cuti nanti ketika sudah menjadi kandidat ya? Dia harus mundur ketika dia mendaftar di KPU, kan ada surat pernyataan mundur dari jabatan. Gitu. Iya, ya. Kalau pilkada harus mundur. Sementara kemarin pilpres tidak ya kayaknya kandidat ya. Tidak, cuti aja. Jadi cuti aja ya. Jadi artinya memang sih saya sendiri juga melihat sebenarnya kalau tidak cuti atau tidak mundur itu kan potensi untuk menggunakan aparat negara, menggunakan fasilitas negara itu kan kuat ya. Sehingga masyarakat juga jadi kurang percaya nih terhadap kredibilitas penyelenggaraannya gitu. Iya betul. Sekarang kan kredibilitas penyelenggara agak turun ya dari pemilu ke pemilu. Sekarang kan 2024 ini sangat ini paling buruk di antara pilkada-pilkada sebelumnya, ini puncaknya. Entah 2029 akan semakin parah atau tidak, paling yang jelas dari tahun ke tahun ini yang paling parah. Nah, kira-kira nih untuk pilkada apakah potensi penggunaan aparat, penggunaan fasilitas ya, yang dalam arti di sini kemudian para pejabat atau PJ ya, itu tuh bisa menggunakan fasilitas itu di pilkada besok aja deh. Jadi kalau penggunaannya bisa. Sekarang misalnya di beberapa kabupaten, bupati-bupati itu udah mengkondisikan kepala desa gitu loh. Misalnya kepala desa diajak tamasya, bilangnya rapat gitu ya, keluar kota, ada yang ke Bali, ada yang ke Jakarta gitu. Padahal dia dari wilayah yang jauh gitu ya, dibawa ke Jakarta. Dan ini sudah mulai mengkondisikan ya, ini sudah mulai memanas ya situasi pilkada ini ya. Sudah. Sekarang proses itu sedang berlangsung sekarang. Padahal pilkadanya sendiri akan berlangsung masih di bulan November ya, artinya udah masih kira-kira ada 6-7 bulan ya, dan ini situasi sudah memanas ya. Nah ini sekarang tahapannya ini apakah para kandidat ini sudah mulai muncul atau baru juga masih mencari dukungan dari partai-partai, ini tahapannya sekarang? Jadi tahapan di pilkada itu sekarang lagi proses pendaftaran di partai-partai. Sekarang termasuk yang independen lagi penyerahan berkas dukungan ke KPU sekarang. Gitu. Jadi independen sekarang dalam proses penyerahan berkas-berkas. Tapi kalau yang jalur partai sekarang posisinya lagi mencari atau mendaftar di partai-partai. Jadi lagi mencari tiket mereka. Makanya sekarang kalau di Jakarta ini politisi daerah ini lagi di Jakarta semua ini berburu tiket tuh ke partai-partai. Ya. Nah, ini Mas Dendi sendiri ya, untuk sekarang ini nih, apakah ada yang berbeda? Mas Dendi kan sudah menjadi konsultan politik sejak tahun 2005 ya, waktu itu ya, karena saya juga waktu ikut terlibat di Medan, Kota Medan ya, untuk membantu pemenangan salah satu wali kota ya tahun 2005 ya. Dan sampai sekarang Mas Dendi ada di beberapa, juga mendampingi di beberapa wilayah ya. Di Riau, di Sulawesi ya. Beberapa wilayah, kira-kira. Ya, konsultan biasanya selalu merahasiakan lokasinya. Ya. Kenapa biasanya? Biasanya kenapa? Karena seperti kalau analoginya di peperangan, ketika kandidat itu ketahuan menggunakan senjata politik, itu seperti kalau kita perang, ketahuan dia bawa senjata apa. Gitu. Jadi nih Mas Dendi nggak boleh membocorkan rahasia dapur ya, lagi mendampingi di daerah mana? Iya. Saya tidak akan
menyebutkan apa secara eksplisit titik-titik di mana saya mendampingi lah, tapi banyak yang tahu, tapi tidak akan disebutkan gitu ya. Oke. Nah ini sekarang gini Mas Hendy, karena kita ada di Jakarta juga, jadi tertarik untuk ikutan membahas ya tentang Pilkada Jakarta, karena Pilkada Jakarta ini menarik sekali. Menjadi perhatian dari seluruh Indonesia ya. Nah, menurut Mas Hendy sendiri ini kan ada beberapa kandidat yang sudah muncul nih untuk Pilkada DKI ya. Apakah Pilkada DKI ini akan menarik ini menurut pandangan Mas Hendy? Ya, Pilkada itu biasanya menarik karena beberapa hal. Pertama, kalau di wilayah kabupaten atau provinsi itu ada potensi-potensi sumber daya alam yang melimpah. Wah itu ramai itu. Misalnya kalau di Papua itu ada wilayah Timika yang ada freeport-nya, Panai gitu. Kemudian ada di Sulawesi misalnya ada di daerah yang ada tambangnya, di Maluku yang ada tambangnya gitu, atau di Kalimantan yang ada resource alam. Itu biasanya menarik. Dalam arti pemain-pemain nasional juga main di situ, gitu loh. Atau dia punya posisi strategis. Kalau di Jakarta gimana? Jakarta posisi strategis, karena dia itu kan miniatur Indonesia. Di situ walaupun nanti mungkin akan pindah ke IKN, tapi Jakarta masih menjadi tetap akan menjadi barometer Indonesia lah. Gitu, walaupun dia bukan daerah tidak akan jadi khusus ibu kota, tapi dia akan menjadi daerah khusus yang punya nilai strategis yang sangat besar, karena di Jakarta ekspos media itu sangat besar ya dibanding dengan provinsi-provinsi lain lah gitu. Orang yang akan menjabat gubernur di Jakarta itu akan mendapat ekspos yang sangat luas di Indonesia, sehingga kalau dia punya kesempatan untuk maju pada level yang lebih tinggi, dia relatif lebih gampang. Ini kan ada beberapa kandidat nih, saya potong, yang sudah mulai muncul ya dan dimunculkan ya. Saya tahu setidaknya nih ada beberapa kandidat nih. Misalnya ada calon independen yang namanya, kalau nggak salah tuh mantan tentara, namanya Dharma Pangrekun, mantan polisi ya, dan Dharma Pangrekun, dia katanya mau maju di calon independen. Kemudian yang kedua yang sudah menyatakan siap juga adalah Pak Sudirman Said yang kemarin jadi timnya Pak Anies Baswedan di Pilpres kemarin. Dan banyak sekali juga warga Jakarta kayak Jaringan Miskin Kota dan kemudian dari partai kemarin juga sudah menyuarakan dari Nasdem dan PKS tuh mau mengusung Pak Anies Baswedan ya. Setidaknya itu. Kemudian dari survei ada suara-suara juga yang juga ingin diajukan tuh Pak Ridwan Kamil ya. Nah, menurut Mas Hendy nih bagaimana potensi para kandidat ini? Ya, yang jelas yang sudah mendaftar melalui di KPU itu kan Dharma ya, dia mantan polisi ya, dan dia sudah menyerahkan berkas-berkas dukungan calon independen. Kalau yang lain kan belum. Sudirman Said ini gagal melalui independen gitu loh, dengan berbagai alasan gitu ya. Nah, yang paling bisa dianalisis ya paling Pak Dharma ini gitu loh. Menurut saya dia cukup fenomenal ya, karena untuk bisa mendapatkan dukungan calon independen itu kan harus mengulang KTP gitu loh. Ya kalau jumlah pemilih di Jakarta itu ada 8 juta, berarti kalau 10%-nya saja, ada aturannya ya 7%. Jadi kalau dia bisa mengumpulkan 10% aja kan sudah 700.000 gitu loh. Dan dia luar biasa kalau dia memang bisa mengumpulkan itu gitu loh. Karena saya juga nggak pernah mendengar juga ini beliau siapa. Ujuk-ujuk dia langsung bisa mengumpulkan, dan itu sesuatu yang mungkin bisa menjadi punya kekuatan ya, artinya entah itu jaringan, entah itu dana atau apa ya, sehingga sebagai konsultan politik pasti ini melihat nih ada lumayan punya kekuatan berarti gitu. Nah, kalau Pak Sudirman Said di satu sisi gimana? Kalau Sudirman Said kan dia pernah kalah di Jawa Tengah ya, dan di DKI belum punya belum punya track record lah.
dia sekarang mungkin mau maju melalui partai-partai yang ada di pemerintahan dengan cara mengambil diametral dengan Mas Anies gitu ya, untuk nyari popularitas mungkin gitu loh. Tapi dia mungkin kemungkinan untuk bisa maju mungkin belum terlalu besar gitu loh. Dan itu kita lihat aja ke depan, apakah dia ada partai yang mendukung apa enggak gitu, sehingga Oh ya, terakhir kelihatannya saya baca tadi bahwa Partai Demokrat membuka pintu untuk jika Pak Sudirman mau. Ya, membuka pintu ke semuanya, termasuk Pak Sudirman Said. Gitu. Pilkada DKI ini, Mas Endi, ini kan sisa-sisa kontestasi Pilpres juga masih ada ya. Nah, kira-kira nih, apakah mungkin PDIP ini nanti mendukung Pak Anies Baswedan? Ya, kalau lihat berita-berita terakhir ini kan Partai Koalisi Perubahan akan mendukung Mas Anies ya. Terakhir dari PKS, DPW PKS ya. DPW PKS setelah sebelumnya Nasdem ya sudah menyatakan akan mendukung Pak Anies. Nah, yang sering ditanyakan ini ada selentingan-selentingan bahwa PDIP akan juga membuka kemungkinan mendukung Mas Anies, kan gitu. Sebenarnya ini agak bisa diterima karena PDIP ini kan istilahnya lagi sakit hati kan, pokoknya tidak akan mendukung kandidat yang didukung oleh rezim yang berkuasa, pemerintah gitu loh. Yang didukung oleh Jokowi pasti PDIP akan melawan atau mencalonkan orang lain lah untuk pilgub terutama ya, kan gitu. Nah, kalau PDIP Jakarta misalnya atau PDIP tidak punya tokoh yang kira-kira akan dimajukan tokoh yang potensial, ya bisa kemungkinan dia akan mendukung Mas Anies dengan syarat wakilnya dari PDIP. Biasanya kan gitu. Jadi partai-partai yang besar yang punya suara biasanya akan minta wakilnya dari partai tersebut itu loh. Nah, dinamika ini bisa terjadi nanti. Apakah lobby-lobby, pertimbangan-pertimbangan kalau wakilnya dari PDI kemudian partai yang lain bisa terima, kalau PDIP hanya menyerahkan atau mendukung tanpa menyerahkan wakil apakah masih mungkin dan sebagainya, itu saya kira akan menjadi diskusi-diskusi mendalam, pertimbangan-pertimbangan mendalam dari partai-partai tersebut. Ya, ini menarik sekali kalau misalnya PDIP juga mendukung Pak Anies ya, karena nanti pada akhirnya kemudian kalau itu macam ada persatuan nih. Kalau itu terjadi sudah nggak ada lawan. Ya, dan juga secara masyarakat juga sudah tidak ada lagi pembelahan. Kan dulu akibat Pilkada DKI tahun 2017 ini kan ada pembelahan lah, ideologis yang sangat kuat ya, antara yang Islamis dengan yang nasionalis. Nah, sehingga jika apabila nanti mereka ini juga bisa bersatu di pilkada ini semacam ada penyatuan atau islah gitu ya dari ada semacam rekonsiliasi tanda petik. Nanti kita lihat lah, karena memang juga sebenarnya dinamika ini kan sangat cair dan kita akan lihat ya. Tapi pilkada sekarang lebih ke dinamikanya, pembelahannya ada pembelahan antara yang didukung pemerintah dengan yang katakanlah agak oposisi lah. Gitu. Ada ya, memang tendensinya ada di situ. Oke, nah kemudian di satu sisi lain berarti orang-orang yang muncul ini selain dari Dharma, Anies Baswedan, si Sudirman Said dan juga yang lain ya, ini harus melalui partai politik ya. Nah, partai politik yang mana saja yang sebenarnya bisa mencalonkan kandidat ya di DKI? Ya, untuk pencalonan gubernur DKI sekarang itu kan berdasarkan hasil Pileg 2024. Ada yang besar-besar ya, PKS, PDIP, kemudian ada Gerindra, ada Demokrat. Saya lupa jumlah kursi-kursinya gitu loh. Tapi partai-partai ini ya yang dapat kursi lah gitu loh. Gitu. Nah, itu saya kira partai-partai ini akan mencari sosok yang paling punya potensi mengalahkan Mas Anies atau melawan Mas Anies. Gitu loh. Karena kalau Mas Anies benar-benar maju, itu menjadi
kandidat yang paling secara potensi paling akan memenangkan pilkada DKI gitu loh, karena prestasi Mas Anies selama menjadi gubernur ini sangat bagus gitu loh. Masyarakat sekarang sekarang kan muncul orang membanding-bandingkan zamannya Mas Anies dengan ketika dipimpin oleh Heru. Ya, Heru ini PC juga mau didorong-dorong untuk maju juga, ya. Tapi masyarakat sekarang melihat, ini zamannya Mas Anies, misalnya bantuan sosial atau program A segini, di PC dikurangin, sebagainya. Nah itu masyarakat akan membanding-bandingkan itu, dan masyarakat Jakarta banyak yang merindukan zaman ketika Pak Anies ini menjadi gubernur. Ya, gitu loh. Nah, cuma problemnya pilkada sekarang itu kan yang harus diwaspadai itu kan pragmatisme. Gitu. Dari pemilu ke pemilu itu pragmatisme semakin meningkat, dan 2024 pragmatisme pada puncaknya gitu loh. Sehingga suara itu bisa dirubah dengan uang. Ya, dengan sogokan. Dengan sogokan. Gitu. Ya. Dengan sembako. Dengan uang dan sebagainya ya. Apalagi kemarin ada intimidasi ya. Dan itu bisa merubah. Betul. Gitu, sehingga itu yang harus sebenarnya mengganggu proses demokrasi ya sebenarnya ya. Yang pemilu ini kan sebenarnya demokrasi formal yang mensyaratkan adanya kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat ini rupanya banyak dipengaruhi kemarin itu atau diintervensi oleh tadi intimidasi, oleh sogokan, oleh bantuan sosial lah. Sehingga nih orang memilih ini karena dia ada ketakutan, ada kalau misalnya yang milih kandidat yang bukan sesuai yang disuruh, itu nanti bantuannya akan dipotong dan sebagainya. Sehingga ini memang mengganggu proses demokrasi sih gitu. Nah, ini kita akan melihat nih, menurut Mas Dendi, apakah ini juga nanti akan terjadi di pilkada ya gitu. Itu pasti terjadi di semua pilkada. Pasti terjadi ya. Semua pilkada. Cuma intensitas saja. Ya, gitu. Dan sebagai konsultan politik pasti sudah mengantisipasi hal seperti ini ya. Iya, jadi biasanya kita itu kalau melihat begini, kita antisipasinya bagaimana, ini bagaimana gitu kan. Karena kejadian semacam itu, penggunaan bantuan pasti akan dilakukan. Dan itu di demokrasi yang ada di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang masih butuh perutnya, kebutuhan perut, itu pasti semua kandidat akan tergoda untuk mempengaruhi suara dengan cara mengasih kebutuhan dasar, kebutuhan material. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya ini saya agak sedih sebenarnya melihat situasi saat ini ya, di mana orang ini melakukan pemilihan pemilu ya, pilkada. Ini bukan berdasarkan pada kandidat yang paling baik, tapi kandidat yang paling bisa nyogok gitu loh, nyuap, atau kandidat yang paling bisa memobilisasi pemilih dengan segala cara gitu. Nah, sehingga seringkali apa yang kemudian terpilih ini bukan kandidat yang memang paling baik atau paling sempurna gitu. Nah, mudah-mudahan sih kalau saya nih harapannya ini, mumpung juga pilkada masih 6-7 bulan lagi, sehingga masyarakat ini mudah-mudahan nih, harapan saya nih Mas Dendi sebagai seorang soalnya itu dicontohi sama pemimpin kita soalnya. Ya. Itu kita bicara antara telur dan ayam duluan mana. Tapi kedua belah pihak ini memberikan contoh yang baik. Masyarakat maunya pragmatis, pemimpin memanfaatkan sifat pragmatis itu. Sehingga itu ayam dan telur itu siapa yang duluan kan gitu. Nah mudah-mudahan nih pemirsa fraksi netizen
karena pilkada ini juga menentukan nasib kita, nasib kabupaten, kota, dan provinsi kita. Mudah-mudahan juga berpikir nih nanti lebih berpikir pada rasional, memilih pemimpin yang paling memberi harapan nantinya gitu. Jadi bukan hanya memilih pemimpin yang pragmatis akan memberikan uang sekian, memberikan bansos sekian. Ingat bahwa hidup kita ini tidak sekedar pada saat pemilu. Jangan sampai menyesal 5 tahun. Jangan menyesal 5 tahun gitu. Sekarang kan sudah mulai menyesal. Ya, nanti harga-harga naik, anak-anak kita nggak bisa sekolah. Sekolah udah naik nih. Ya. Oke, Mas Dendi, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, ini ngobrol-ngobrol kita dengan konsultan politik ya, Mas Dendi, yang walaupun sebagai seorang konsultan politik ini tergantung siapa yang bayar, tapi paling tidak kita punya concern yang sama, bagaimana demokrasi di Indonesia ini bisa memberikan jalan kepada warga, kepada masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang paling ideal, yang paling memberikan keadilan, layanan yang paling baik buat masyarakat. Gitu kan Mas Dendi harapan kita ya. Iya, betul. Gitu. Teman-teman, sampai jumpa di lain waktu dengan Fraksi Netizen Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.